Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih melakukan ibadah sirri, ibadah rahasia yang disebut dengan nama saum atau puasa. Kenapa kita katakan ibadah sirri atau ibadah rahasia? Sebab ketika kita melakukan ibadah itu, tidak ada orang yang tahu apakah kita sebagai orang yang berpuasa atau sebagai orang yang pura-pura berpuasa. Yang tahu pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, tidak ada yang tahu. Bagi orang yang berpura-pura seolah-olah puasa padahal dia tidak puasa, itu tidak terlalu susah untuk melakukannya. Akan tetapi orang-orang yang seperti itu sesungguhnya adalah menipu diri mereka sendiri. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa segala amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, pada hakikatnya manfaatnya, keuntungannya adalah bagi si pelaku ibadah itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saudara berpuasa, kemudian Anda salat, kemudian tahajud, tarawih, membaca Al-Quran, tadarus, manfaat semuanya itu adalah bagi si pelaku ibadah itu. Bukan gara-gara itu derajat Allah akan naik, tidak sama sekali. Sebaliknya, bagi orang-orang yang mengingkari segala perintah Allah, orang yang menjauh dari peraturan-peraturan Allah, bukan pula itu menjadi penyebab bahwa kemuliaan Allah itu akan turun, kekuasaan Allah itu akan lumpuh. Tidak sedemikian. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, sebaiknya kita sebagai orang yang mukmin, hendaknya marilah kita patuh dan tunduk kepada apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja diperintahkan oleh Rasulnya, agar kita benar-benar menjadi manusia yang bertakwa sesuai dengan arti ayat yang baru saja saya bacakan tadi. Ayat yang saya bacakan tadi pada kesimpulannya adalah dengan ibadah puasa itu agar kita bisa menjadi manusia yang bertakwa. Allah berikan terobosan, Allah berikan jalan, usaha dan upaya untuk mendapat ranking yang paling mulia dari sedemikian banyak ranking-ranking yang ada di dalam Islam adalah takwa. Salah satu terobosan yang harus kita lakukan, usaha yang harus kita kerjakan dalam rangka mendapatkan takwa adalah melalui ibadah puasa. Karena di dalam Islam, saudara-saudara, ada tingkatan. Pertama, orang itu disebut sebagai muslim. Di atas dari itu disebut mukmin. Kemudian di atas daripada itu disebut dengan muhsinin, artinya orang berbuat baik. Di atas daripada nilai muhsinin ada lagi mukhlisin, orang yang berikhlas. Orang yang mukhlis lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berbuat baik. Apalah artinya kita berbuat baik kalau dasarnya tidak dengan ikhlas? Di atas daripada mukhlisin itulah disebut dengan muttaqin, dan di atas muttaqin tidak ada lagi. Jadi sebagaimana saya ungkapkan tadi, untuk memperoleh takwa, nilai-nilai menjadi orang yang muttaqin, salah satunya adalah melalui ibadah puasa. Oleh karenanya, marilah kita dengan sungguh-sungguh, marilah kita kena yakin dan hakul yakin
melakukan ibadah puasa kita yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Kemudian saya juga ingin menambahkan dalam kesempatan ini, ibadah puasa, ibadah apa saja yang kita lakukan, tidaklah sama setiap orang itu akan mendapat pahala yang sama. Ada tingkatan-tingkatan ibadah, meskipun pada zahirnya antara si A dengan si B sama-sama mengerjakannya, tapi ketika menerima pahala, ketika mendapat pahala, mereka bisa saja berbeda. Di dalam ajaran Islam ada 3 penyebab sehingga ibadah itu berbeda di antara A dengan si B. Ibadah puasa saya belum tentu pahalanya sama dengan ibadah puasa saudara. Ibadah puasa saudara belum tentu pahalanya sama dengan ibadah puasa saya. Maka kriteria-kriteria perbedaan-perbedaan antar ibadah sehingga bisa berbeda itu ada 3 penyebab. Yang pertama adalah tergantung kepada ikhlasnya niat ketika beribadah. Jika saya punya ibadah puasa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, bukan karena dorongan manusia, bukan karena malu, bukan karena peraturan pemerintah dan sebagainya, maka saya mendapat pahala yang lebih besar daripada orang melakukan ibadah puasa itu tapi karena malu, karena jaga diri, karena dikatakan orang dia orang yang mukmin, karena dia ingin dipuji, ingin disanjung, sedikit terselip hal-hal yang saya katakan tadi, maka ibadah puasanya sudah tidak maksimal mendapat pahala. Jadi yang pertama, dinilai dalam melakukan ibadah apa saja, bukan hanya puasa, sembahyang juga seperti itu, haji juga seperti itu, zakat juga seperti itu. Seluruh amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah harus didasari oleh keikhlasan yang maksimal. Kalau ikhlasnya tidak maksimal, maka pahala yang ia kerjakan pun juga tidak mendapat maksimal. Satu. Yang kedua adalah tergantung kepada cara melakukannya. Siapakah di antara orang yang beribadah itu lebih benar melakukan ibadah tersebut? Seperti puasa. Kalau saya melakukan ibadah puasa lebih benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat dibanding dengan orang yang berpuasa tapi masih banyak melanggar sana sini, masih melihat perempuan-perempuan yang berbuka aurat dan sebagainya, maka ibadah puasa saya otomatis lebih besar daripada orang yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena yang bersangkutan orang itu tidak memelihara ibadah puasanya dengan baik dan sempurna. Contoh kedua, saya berpuasa, saya tadarus baca Quran. Ada tetangga saya berpuasa, tapi dia bercerita sana sini, ghibah, menceritakan keaiban-keaiban orang. Pahala betul, memang puasanya tidak batal, tapi ketika dia peroleh pahala puasa, tidaklah dia dapat pahala puasa itu maksimal. Dua. Yang ketiga, sebab perbedaannya kita mendapat besar atau kecilnya pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tergantung siapa yang lebih susah melakukan ibadah itu. Siapa yang lebih susah melakukan ibadah itu, maka orang itu mendapat pahala lebih besar ketimbang orang yang mudah melakukan ibadah yang sama. Contoh, kalau ada orang pergi berjamaah, dia dari rumahnya menuju masjid melakukan sholat berjamaah jalan kaki karena dia tidak punya kendaraan. Hari panas pada ketika zuhur atau dingin pada ketika subuh, lalu yang bersangkutan menuju masjid. Sampai di sana dia berjamaah. Kemudian ada orang lain juga pergi ke masjid, ingin melakukan sholat berjamaah. Tapi yang kedua ini datang dengan kendaraan, dengan mobil. Kehadirannya ke berjamaah itu tidak susah.
Lalu ketika habis sholat jamaah, pahala orang yang datang berjamaah dengan jalan kaki itu lebih besar dia dapat daripada orang yang datang ke masjid untuk berjamaah tapi dengan kendaraan mobil. Kenapa? Sebab dia pergi jamaah itu mudah, tidak susah bagi dia. Naik kendaraan, naik mobil, pakai AC lagi. Jadi dia tidak mendapat kesusahan, dia tidak mendapat muskilah, tidak mendapat problema dalam menuju jemaah itu. Begitu ketentuannya. Contoh yang kedua, sehingga saya katakan, yang barangkali ada terjadi di realita kita hari-harian. Pada ketika ini orang semua sedang berpuasa. Lalu di kalangan kita ada para petani atau penarik becak. Dia berpuasa, dia bekerja petani, di tengah sawah sana bekerja, atau di kebunnya bekerja untuk keperluan anak dan istri. Namun dia tetap berpuasa. Betapa susahnya dia mengerjakan ibadah puasa itu. Pada sisi yang lain, ada orang juga bekerja, tapi bukan petani. Dia di kantor, ruangannya ber-AC. Dia ada yang susah di situ, puasa juga. Maka perlu saya katakan dan saya tegaskan bahwa ibadah puasa orang yang petani itu lebih besar pahalanya daripada ibadah orang yang berada di kantor di ruangan ber-AC. Kenapa? Sebab si petani itu sangat berat dia mengerjakan ibadah puasa. Sementara orang bekerja di AC itu ya mudah sekali, nggak ada susah sama dia. Panas tidak, lapar juga tidak berapa. Maka pahala orang yang mengerjakan ibadah puasa, siapa yang lebih berat melakukan sebuah ibadah, maka kepada mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang lebih daripada orang yang melakukan ibadah itu secara mudah dan ringan. Dengan demikian akan nampaklah keadilan dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan kita sebagai hamba-Nya. Saudara-saudara yang berbahagia, lalu pada kondisi hari ini kita sedang ditimpa oleh musibah. Musibah ini dapat disebut sebagai musibah dunia internasional. Juga kita termasuk di sini, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Di sini kadang-kadang ada orang yang banyak keliru tentang memahami menghadapi musibah tersebut. Ada sebagian orang yang mengatakan begini, kenapa kita harus takut-takut kepada itu? Kenapa kita harus pakai masker? Kenapa kita harus jaga jarak? Ya, social distance dan sebagainya. Lalu kita cukup aja ketawakal kepada Allah. Orang yang sedemikian biasanya mengemukakan ayat-ayat yang sifatnya jabariyah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, hai Muhammad, tidak akan menimpa musibah itu kepada kita kecuali musibah itu telah ditulis, ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sana. Oleh karena itu, kalau memang sudah sedemikian keadaannya, kenapa kita terlalu repot? Kenapa kita perlu jaga jarak? Kenapa kita perlu pakai masker? Kenapa kita harus berdiam di rumah? Kalau di sana tidak tertulis kita tidak terhinggapi oleh penyakit tersebut, kita aman. Kalau memang kita sudah tertulis bahwa kita akan kena penyakit corona itu, apapun usaha kita pasti akan kena. Kata mereka, itu kita terima. Tapi perlu saya sampaikan saudara-saudara, agar kita jangan salah paham dan keliru. Ini ayat ini cenderung sifatnya jabariyah. Ada ayat yang lain yang mengatakan kita harus berusaha. Ayat yang pertama tadi bersifat kita itu dijadikan Allah sebagai manusia yang pasif, tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya jabariyah seperti itu. Seperti kapas yang terbang di udara, terserah kepada angin. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke kiri, ikut dia. Mau dibawa ke selatan, angin kapas itu ikut. Mau dibawa ke timur, kapas itu ikut. Tidak ada usaha apapun. Ada dan banyak ayat-ayat yang seperti itu. Ya,
Tapi jangan silap saudara-saudara, ada pula ayat yang lain yang mengatakan dan menyuruh kita harus berusaha. Ini perlu diperhatikan. Di antaranya ada ayat mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah will not change the condition of the people as long as the people don't want to change their condition. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sepanjang kaum itu tidak mau berubah dirinya sendiri. Jadi ayat ini adalah membuat kita harus aktif, harus berusaha. Allah tidak akan mengubah nasib saya kalau saya tidak berusaha untuk mengubah diri saya. Berarti untuk masa ke depan saya yang menentukan siapa saya. Ini ayat usaha. Dalam konteks ini kita sebut sebagai adalah ada qadariyah, ada usaha dan ada upaya. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam menghadapi COVID-19 ini, kita tidak bisa terfokus kepada ayat yang sifatnya jabariyah, tapi harus kita perhatikan juga ayat-ayat yang lain yang bersifat qadariyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Habibullah, Nabi yang paling agung, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, juga berusaha untuk menghindari sebuah serangan. Contoh, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar di Mekah, ada informasi mengatakan bahwa mereka akan dikejar oleh kafir Quraisy di Mekah. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, ayo Abu Bakar kita melarikan diri. Dari Mekah beliau bersama dengan Abu Bakar melarikan diri, menghindari daripada kejaran kafir Quraisy. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke Gua Hira, sembunyi dalam sebuah gua. Ya. Lalu setelah berada di dalam sebuah gua tersebut, Abu Bakar ketakutan, merasa ngeri, was-was. Sehingga Nabi berkata, kau takut ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya takut kalau seandainya musuh datang. Maka Nabi berkata, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan gelisah, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar, don't be afraid, Allah together with us. Ya Abu Bakar, don't be nervous, Allah together with us. Ya Abu Bakar, nggak usah gelisah, nggak usah takut, nggak usah bimbang, Allah bersama kita. Lalu coba kita analisa dulu. Kapan Nabi mengatakan seperti itu? Setelah berusaha. Tadi ketika di Mekah, Nabi tidak mengatakan seperti itu. Kalau memang cukup kita tawakal kepada Allah, tentu Nabi berkata, Abu Bakar, ini kita mau diserang oleh musuh kafir Quraisy. Enggak usah kita lari, sini aja kita. Allah beserta kita. Seharusnya begitu. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu, saudara-saudara. Nabi sendiri berusaha berikhtiar, ada disebut kasab, menyelamatkan diri dari serangan kafir Quraisy, berangkat ke Gua Hira sembunyi bersama Abu Bakar. Setelah di sana baru menyerahkan diri kepada Tuhan, baru berserah diri kepada Allah. Tidak sejak awal langsung kita bertawakal. Itu keliru pemahaman seperti itu. Contoh kedua, ada ayat yang mau saya sampaikan, wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal Allah. Wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal Allah. Ini perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, kalau kamu ada masalah yang kamu dapati, ada problema yang kamu dapati, wasyawirhum, musyawarahkanlah itu. Masalah problema yang kau terima itu untuk memutuskan musyawarah, jangan sendirian kamu. Ajak temanmu, ajak orang-orang yang memahami soal itu, ajak orang-orang yang mengerti untuk mengatasi itu, yang ada kaitannya dia, ada stakeholder di situ. Kemudian setelah ada sebuah hasil keputusan musyawarah, fatawakkal Allah. Kamu tawakal kepada Allah. Kamu serah diri kepada Allah. Jangan tawakal kepada hasil musyawarah.
Itu dia pemaham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut dengan Sunni. Artinya, apa kita tangkap daripada cerita ini atau kisah ini, ayat ini? Allah tetap merintahkan kita tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetap menjaga diri dan sebagainya. Setelah kita upayakan ikhtiar, ada usaha 100%, baru kita serah diri kepada Allah. Bukan sejak awal langsung menyerahkan diri kepada Allah, dan pemahaman itu berjabariyah dan bertentangan dengan akidah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi ini perlu kita pahami, saudara-saudara. Tidak boleh kita langsung tawakal kepada Allah, tapi tunjukkan mana dia usahamu, mana dia upayamu, mana dia tenagamu untuk menghindari itu, agar kamu tidak terkena COVID-19. Oleh karena pantas sekali lah pemerintah mengatakan, pakailah masker, jaga jarak, tetaplah tinggal berumah. Dalam konteks ini tentu ahli medis yang tahu, bukan kita yang tahu, dan akan sangat keliru kalau kita lawankan dengan ayat yang mengatakan qul la yusibana illa ma kataballah. Itu tidak benar. Ayat itu benar, tapi pemakaiannya bukan di situ. Nih. Kemudian ada ayat yang mengatakan, yang melarang kita nekat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah 159, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu kebinasaan. Jangan kamu campakkan, kau biarkan dirimu agar kamu itu binasa, rusak. Kalau memang kita sudah tahu ada COVID di sana, lalu kita pergi ke situ, itu termasuk artinya kita mencari-cari agar kita mendapat penyakit itu. Itu jangan. Allah sendiri sudah melarang kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu kepada sebuah kebinasaan. Artinya apa? Jaga kesehatan. Di dalam agama Islam pun seperti itu. Fikih-fikih Islam dari segala mazhab, tidak ada sebuah ibadat yang kita lakukan gara-gara ibadah itu rusak badan, binasa fisik. Tidak ada itu. Tidak bisa. Contoh, kita ini puasa. Ketika kita sedang puasa, kebetulan sakit, lalu kita datang ke rumah sakit, kita jumpai dokter, kita bilang sama dokter saya sakit. Setelah diperiksa dengan secara seksama oleh dokter, lalu kata dokter, kamu ini harus makan ini, minum ini, dan ini obatnya. Si pasien sakit karena dia puasa pada bulan Ramadan, berkata dia, Allah dokter, sudahlah dokter, saya nggak mau berbuka, saya nggak mau minum obat ini, biarlah saya mati bersama dengan puasa saya. Lalu yang bersangkutan mati, meninggal dunia, perlu saya jelaskan bahwa dia itu meninggal dalam keadaan berdosa, bukan berpahala. Apa dasarnya? Itulah ayat tadi mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu kebinasaan, padahal dia ibadah, padahal dia berpuasa, itu pun juga tidak boleh. Apalagi yang lain daripada itu. Jadi saudara-saudara, perlu saya jelaskan, dalam menghadapi COVID-19 ini, marilah kita berusaha, kita dengarkan arahan-arahan pemerintah, jangan kita membangkang, jangan kita tentangan dengan agama, karena sesungguhnya apa yang telah mereka ulama-ulama kita buat itu sudah benar. Orang itu pintar, orang itu banyak ilmu alat, bukan sembarangan mereka. Dan Nabi Muhammad sendiri pun sebagai contoh yang saya katakan tadi, berusaha menghindar dari penyakit, berusaha menghindar daripada kejaran kaum Quraisy. Kalau beliau hanya tawakal kepada Allah, kenapa dia tidak mengatakan, kenapa beliau tidak berkata, cukup kutunggu aja di sini, saya tawakal kepada Allah? Tidak. Saya kira bisa kita pahami apa yang saya sampaikan ini. Segala kekurangan kelemahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.